HP pribadi. Jadi pada kesempatan kali ini aku nanya dulu sama kalian semua, wifi masih aman? Selimut tetangga masih wangi. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang Andre Chikatilo. Siapa dia? Mari kita bongkar. Andre Chikatilo adalah pembunuh berantai yang sangat sadis dan dia juga memakan payudara serta memakan rahim. Bahaya kali bang. Jadi aku bilang sama kalian dulu ini, buat kalian yang mengkonsumsi telur dan mie instan, kalian boleh menonton ini. Dan untuk kalian yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang mahal, jangan kalian tonton ini. Karena sayang kali makanan kalian itu kalau kalian muntahkan, oke? Berhubung karena nanti sore saya ada rapat dari perusahaan Onat ya, jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja kusarankan sama kalian gunakan earphone, jajar kencangkan posisi rebahan kalian, kangkangkan kaki kalian sikit, kencangkan kancut kalian, dan check it out. Andre Chikatilo lahir pada 1936. Ia adalah seorang pria yang berkebangsaan Rusia, namun ia lahir di Ukraina. Masa kecilnya bisa dibilang adalah masa kecil yang sangat tidak bahagia, karena dimana pada saat masa kecil dia mengetahui bahwasannya kakaknya adalah korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Jadi buat kalian kusarankan hati-hati memilih tetangga ya. Tapi kalau selimutnya wangi nggak apa-apa. Itu aja kalian. Pada saat masa sekolah, Andre juga sering dibully di sekolahnya. Ia dibully oleh teman-temannya, apalagi pada saat ia mengetahui bahwasannya ayahnya masuk penjara. Walau dengan begitu ia adalah anak yang sangat pintar. Dia lulus dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Memasuki masa dewasa, Andre juga mulai suka berhubungan dengan wanita ya. Normal berarti lah dia ya kan. Wajar ya memang ya kan. Sayangnya ia sering sekali mendapat ejekan dari mantan-mantannya, Cok. Mantan-mantannya juga masih aja membuli dia. Karena apa? Karena satu hal, tidak bisa memenuhi kebutuhan hasratnya. Karena apa? Dia mempunyai titik yang sangat kecil, Cok. Andre menderita impoten. Kong roti. Nyet. Ukuran alat kelaminnya yang juga tidak besar seringkali membuatnya tidak percaya diri. Sampai pada akhirnya dia menikah dengan wanita kenalan dari saudaranya dan memiliki 2 orang anak. Walaupun sudah berhasil memiliki 2 orang anak, Cok, Andre masih merasa tidak puas dan masih kecewa dengan performanya yang melakukan hubungan diranjang gitu. Hal ini juga menjadi pemicu Andre untuk melakukan tindakan yang sangat keji, yaitu pembunuhan. Korban pertama yang ia bunuh adalah anak gadis yang berusia 9 tahun yang bernama Lena Zakotnova yang ia bunuh di dalam hutan. Andre juga menyiksa anak itu dengan sadis sebelum Andre membunuhnya. Sejak itu ia merasa sangat puas setelah melakukan pembunuhan. Beberapa korban selanjutnya juga ia siksa sebelum melakukan pembunuhan. Tapi pada tahun 1981, penasaran kalian kan? Sepertinya hasrat Andre nih mulai menggiringnya untuk melakukan lebih dari sekedar pembunuhan dan penyiksaan. Hal ini dimulainya saat ia bertemu dengan seorang gadis yang berusia 17 tahun yang bernama Larinsa Kachenko di sebuah perpustakaan umum. Saat itu Andre berhasil mengikuti dan menyekap perempuan tersebut dari belakang hingga pingsan. Dia lalu membawa gadis itu ke sebuah hutan dan melakukan pengencrotan dengan beringas. Setelah membunuh gadis tersebut seperti orang yang kesetanan, Andre lalu memotong gunung kembar si gadis tersebut lalu memakannya. Andre merasa belum puas, lalu ia membedah perut Larissa untuk mengambil dan memakan rahimnya. Sejak saat itu, Andre menjadi ketagihan untuk melakukan pembunuhan dan kanibalisme sadis itu. Setidaknya ada 56 korban wanita yang rata-rata ditemukan dengan kondisi payudara yang sudah terpotong dan perut yang terbuka tanpa rahim.
Pada tahun 1990, setelah pernah ditangkap beberapa kali dan dibebaskan lagi, polisi akhirnya kembali dan menangkapnya dan tidak membebaskan Andre lagi. Iyalah, apa ya pula dibebaskan ya kan, nanti matilah semua orang. Kasian lah cowok-cowok ya kan, nggak punya cewek lah nanti orang tuh ya kan. Ia dituduh atas 56 kasus pembunuhan yang kebanyakan korbannya adalah wanita yang masih belia atau muda, yang ditemukan tanpa payudara dan perut terbuka tanpa rahim. Saat diinterogasi, Andre mengakui perbuatannya tersebut. Ia mengakui juga bahwa dengan cara dia membunuh, memotong gunung kembar, dan mengambil rahim para korbannya, itu adalah hal yang bisa memicu kepuasan terhadap hasratnya selama ini, Cuk. Wow. Saat menjalani persidangan, ia dikurung dalam sebuah kurungan besi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski beberapa psikiater menyatakan bahwa ada kemungkinan Andre mengidap gangguan jiwa, pengadilan tetap menyatakan Andre bersalah dan akhirnya dijatuhkan vonis hukuman mati. Hukuman mati tersebut akhirnya dilaksanakan pada tahun 1994, di mana Andre dihukum dengan cara ditembak dari belakang tepat di bagian kanan dengan cara ditembak dari belakang pas di telinga kanannya. Jadi oke cuy, cukup sekian video dari aku ya. Ini adalah rangkuman cerita-cerita kisah nyata ya, yang udah dikumpulkan oleh perusahaan Onat sebaik mungkin, sefleksibel mungkin ya, agar kalian semua pun bisa terhibur cuy. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini ya. Kalian klik juga tombol loncengnya agar aku bisa membayar utang-utangku yang ada di Kede selama aku melakukan proses pengeditan, yaitu cemilan dan kopi. Jangan lupa juga kalian follow Instagram aku ya, ada di link deskripsi. Kalian tinggal klik aja nanti, nggak usah payah-payah ya, nggak usah kalian cari-cari, langsung klik aja yang di link di deskripsi ya. Nggak usah repot-repot lah kalian, nggak suka aku merepotkan orang. Jadi terima kasih buat kalian semua, stay tune parah di channel ini. Enjoy buat kalian semua ya. Hari-hari kalian bersama pasangan kalian semakin awet, dan hubungan kalian juga sama gebetan kalian semoga akur ya. Tidak ada yang namanya PHP ya. And the last, don't forget to subscribe. Peace. You